Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 6 Februari. Untuk IHSG ditutup hijau naik 0,68% ke level 7.247 ya area sini. Untuk area support resistennya masih sama sih, untuk supportnya di area 7.200-an ya, kurang lebih di area situ, dan resisten terdekatnya ya di area 7.280. Jadi untuk besok perhatikan resistennya ini ya, semoga aja bisa breakout. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 6 Februari secara keseluruhan untuk asingnya net buy ya, asingnya lebih banyak yang masuk ini. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini adalah saham-saham perbankan ya, khususnya ini Bank Buku 4, ada saham Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Asingnya net buy ya, paling banyak di Bank BRI, net buy 184,4 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Goto, asingnya keluar 137,3 M. Kemudian Inco itu keluar 50,4 ya, dan harga sahamnya turun cukup dalam. Nanti kita akan coba bahas untuk saham Inco. Kalau lihat asingnya hari ini masih masuk, apalagi kalau kita cek dari kemarin itu untuk asingnya masih cenderung masuk ya di IHSG. Ya semoga aja untuk besok berarti tanggal 7 Februari ya, semoga aja bisa breakout sih. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 6 Februari, indeks Asia sebagian hijau, bahkan untuk Hang Seng dan Shanghai Index ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Untuk Hang Seng itu naik 4% lebih loh, itu hitungannya cukup tinggi. Dan Shanghai naik 3,2%. Ya semoga aja besok IHSG bisa breakout ya. Tapi kalau gagal breakout mungkin ya ini masih akan sideways di bawah 7.270. 7.280 ya. Oke, itu untuk IHSG ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. BBCA hari ini turun ya, ditutup merah 0, ditutup hijau sih. Jadi di awal market itu langsung open gap atas. Ternyata untuk IHSG BBCA ya. Untuk BBCA opennya di area resisten untuk tadi pagi yaitu di 9.750. Tapi habis itu langsung turun ya, masih belum bisa breakout untuk hari ini ya. Hari ini open gap atas, kemudian koreksi turun, tapi masih ditutup surplus ya, karena kemarin close-nya di 9.575. Hari ini opennya di 9.750, koreksi turun, dan cuman mentok di 9.625 ya. Kalau kita cek coba untuk transaksi BBCA, hari ini tanggal 5 Februari. Hari ini tanggal 6 sih. Ya, tanggal 6 untuk aslinya masuk untuk hari ini. 128 M ya. Kalau kita perhatikan lebih detail, BBCA. Hari ini tanggal 6 Februari ada ZP. Untuk asing yang masuk selain ZP ada KZ, AKBK ya. Ini broker-broker asing net buy di saham Bank BCA. ZP paling banyak 234,8 M. Untuk KZAK net buy 130-an M-an, BK net buy 49 M. Kemudian yang paling banyak jualan hari ini ada yang distribusi juga cukup banyak, yaitu DR. DR yang keluar itu versi asing juga ya, jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk DR-nya 100% transaksinya selling di saham Bank BCA ya. Mungkin ketika berada di area resisten, DR-nya taking profit 317 M, cukup banyak. Kalau kita perhatikan AVG buy, AVG sell-nya itu ada di level 975 ke 9750. Tadi apa ya? DR ya, 9655. Ya lumayan di atas sih 9655. Cuman di sini sih ya mungkin itu yang bikin Bank BCA ini ditutup merah ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk besok sih mungkin akan masih sideways sih. Jadi kalaupun mau entry ya bagusnya di dekat-dekat area support ya. Soalnya ini saham ya kalau untuk scalpingan sih sebenarnya kurang cocok ya. Tingkat volatilitasnya nggak terlalu tinggi, walaupun ya rame sih liquid saham blue chip, cuman ya itu range pergerakannya kurang lebar.
Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Perhatikan saja masih area support resistennya ini. Buat patokan untuk supportnya ada di 9450. Sekiranya di area situ ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau nambah muatan lagi di saham Bank BCA ya. Tapi ini tengahnya tadi di atas sih. Mungkin akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini tadi open gap atas juga untuk saham Bank BRI, opennya di area resisten ya. Tadi open gap atas, opennya di 5.900, cuman bukannya breakout malah koreksi turun, bahkan nyempet jentuh area supportnya yang di 5.800, ada sedikit perlawanan naik ya. Ditutup surplus 0,87%. Kalau kita cek coba untuk transaksi Bank BRI, hari ini tanggal 6 itu yang jualan ada BB, yang akumulasi ada BK ya. Dan kalau kita perhatikan BK yang masuk itu versi asing, didominasi versi asing, dan BK yang keluar dan BB yang keluar itu versi asing ya. Jadi yang paling banyak jualan asing, yang nampung juga asing ya. Cuma setelah keseluruhan untuk asingnya net buy lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Untuk besok mungkin perhatikan aja ini sih, selama besok masih bisa bertahan di atas 5.800 ya, mudah-mudahan bisa hijau ya. Karena tadi udah berada di support dan ada yang jaga, semoga aja besok langsung hijau sih. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Kalau mau entry saat ini, sebenarnya agak nanggung ya. Kalaupun tujuannya untuk invest, itu lebih amannya lagi masuk itu ketika udah koreksi cukup dalam ya. Tapi kalau koreksinya cuman mentok di area support terdekatnya seperti ini sih kurang menarik sih sebenarnya kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, buat patokan ya, ini supportnya kalau jebol di bawah 5.800 ya mending tunggu di support selanjutnya yaitu di 5.700an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya, kalau bisa breakout 5.900 cukup tinggi sebenarnya untuk ini ya, resisten selanjutnya. Misal berhasil breakout di atas 5.900, itu resisten selanjutnya ada di 6.200 ya. Jadi pastikan dulu breakout ya kalau mau naik cukup tinggi. Tapi kalau masih belum bisa breakout, mungkin kalau nggak sideways ya, misal koreksi itu malah jadikan kesempatan aja ya buat entry di saham Bank BRI. Mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini masih naik ya, walaupun nggak masih naik sih. Kemarin turun, hari ini naik cuman 1,45% ya. Waktu itu belum bisa breakout. Hari ini naik cuman belum terlalu kuat. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham ASII hari ini tanggal 6 Februari. Ada BK yang masuk 88M dan RX jualan 78. BK versi asing, RX-nya versi asing juga ya. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing untuk saham ASI hari ini. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk lokal transaksinya, untuk nilainya itu nggak sebesar asing. Jadi untuk saham ASI itu masih diminati oleh asing sih sebenarnya ya. Sebagian masih masuk itu. Jadi untuk besok mungkin kalau melihat secara historinya udah berada di area support yang hitungannya di bawah ya, dan secara fundamental juga sebenarnya udah malah koreksi lumayan ini untuk saham ASI. Tinggal tunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana ya, laporan tahunan untuk saham ASI. Semoga aja nggak mengecewakan dan harga sahamnya bisa rebound naik. Soalnya apa ya? Ya buat patokan ini aja sih. Kalau bisa breakout di atas 5.375 atau 5 ya antara 5.350 sampai 5.375 sih itu area resistennya. Berhasil breakout di atas itu ngejar 5.675. Tapi kalau gagal breakout mungkin akan sideways dulu ya di harga bawah ini untuk saham ASI. Kalau mau entry buat investasi sih disclaimer ya, kalau mau nyicil, tapi ya tetap ya tetap sisain ya beberapa, sisain, jangan langsung all in gitu maksudnya.
Oke, itu untuk saham ASII ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Udah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham UNTR. Harganya nggak kurang ini ya, kurang volatile untuk beberapa hari terakhir. Hari ini pun naik 0,55%, sempat menyentuh resisten cuman masih gagal breakout. Kalau kita cek coba untuk transaksinya saham UNTR hari ini tanggal 6 Februari aslinya net buy 4,4 M masuk untuk aslinya di saham UNTR. Kita cek lebih detail untuk hari ini tanggal 6 Februari yang masuk AKBK asing sih, yang keluar lokal BB versi lokal net sell 6,1 M dan ditampung oleh asing. Harga sahamnya naik tapi belum bisa breakout ya. Kalau kita perhatikan nilai transaksinya 31,2 M untuk saham UNTR, hitungannya nggak terlalu ramai, jadi masih cenderung sepi. Untuk besok kalau masih sepi mungkin akan sideways dulu ya, kecuali bisa breakout di atas 22.950 ya. Resisten selanjutnya ke 23.450 buat patokan itu aja ya. Tapi kalau masih belum bisa breakout dan masih sepi mungkin akan sideways dulu. Dan kalau sideways supportnya ada di 22.450. Perhatikan aja area supportnya ini, misal besok gagal breakout malah koreksi turun ya. Di area support ini ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham UNTR ya. Biasanya bagi dividen bulan ini Oktober, waktu itu bulan April. Februari, Maret, ya mungkin mendekati lebaran atau habis lebaran ya. Kita tunggu aja. Untuk dividennya kemungkinan sih juga nggak beda jauh dengan tahun lalu ya. Soalnya dari segi pendapatan EPS per lembar sahamnya itu mengalami penurunan, cuman nggak signifikan banget sih. Kalau estimasinya ini kecapai 5.486 ya per lembar saham untuk saham UNTR EPS. Sedangkan tahun kemarin itu maksudnya tahun 2022 ya, ini untuk tahun 2023 5631 kan ya, emang mengalami penurunan sih, cuman nggak signifikan banget. Kalau melihat dividend payout rasionya 12% ya, tinggal hitung aja 12% dari ini berapa, nah itu kemungkinan yang akan dibagikan untuk dividen ya. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham HMSP ya. Saham rokok hari ini naik. Apakah udah ada tanda-tanda setelah beberapa hari terakhir itu cenderung sideways? Untuk support kuatnya masih di ini ya. Untuk saat ini supportnya ada di 850. Ya di atas sini sih. Waktu itu gagal breakout, hari ini naik 3,49% dan ini close di area resisten terdekatnya. Coba kalau kita cek untuk transaksi HMSP, apakah udah ada tanda-tanda HMSP akumulasi untuk hari ini? Kalau kita perhatikan secara keseluruhan ada LG ya, yang hampir seluruh transaksinya baik di saham UNTR, cuman LG yang masuk itu versi lokal. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk asnya sendiri nggak ada yang masuk sama sekali di sama MSP ya, malahan yang jualan ada inisiasi AKBK ya. Jadi aslinya net sell, lokalnya ada yang akumulasi yaitu LG. Kalau kita cek coba dari kapan ya? Dari sini, ketika ya cenderung sideways sih. Dari tanggal 12 Desember untuk saham HMSP. 12 Desember, tahun lalu ya. Ya ini sih AI jualan AI yang keluar versi lokal juga sih. Belum ada yang akumulasi banyak sih. Mungkin untuk besok, mungkin buat teman-teman misal udah floating profit kemarin ambil di area support, misal naik ya. Itu resistennya lumayan sih ke 920 ya, ini buat patokan aja kalau naik ya, semoga aja bisa nguji 920. Cuman nanti kalau di pertengahan jalan malah balik turun ya kita nggak bisa mastiin ya. Coba kalau kita cek untuk HMSP
apakah di tahun 2023 itu estimasinya naik? Naik sih ya. Ya, estimasinya naik untuk pendapatan HMSP di tahun 2023 kemarin ya. Di harga saat ini BBV-nya masih 3,7 ya. Ya turun sih waktu kapan itu 4, sekarang 3,7. Turun. Kalau dividen per rasionya masih sama 76% ya, kemungkinan akan bagi dividennya lebih gede lagi sih, ada kemungkinan seperti itu. Kita tunggu aja ya, semoga aja nanti setelah ada sentimen bagi dividen, harga sahamnya bisa rebound naik. Oke, itu untuk saham HMSP ya. Memiliki disclaimer buat patokan ya, ini untuk support terdekatnya ya, ini di area resistensi. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru entry aja. Tunggu di area support yang di 850. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham HMSP. Selanjutnya kita akan cek saham GGRM. Selanjutnya kita akan cek saham GGRM. Hari ini juga naik lumayan tinggi untuk saham gudang garam ya, naik 4% lebih ke level 20.350. Ini kalau kita lihat candlenya itu lumayan kuat ya dibandingkan beberapa hari terakhir. Jadi langsung bentuk candle bullish Marubozu. Jadi untuk besok kayaknya ada, coba kita cek ya apakah disertai dengan akumulasi untuk saham gudang garam hari tanggal 6. Hari ini tanggal 6 Februari. Secara keseluruhan ada XA yang akumulasi net buy 6,5 M dan XA yang masuk itu versi lokal ya. Jadi untuk asinya sendiri kayaknya tadi net buy ya di saham GGRM. Hari ini asinya masuk 900-an juta. Kalau kita lihat valuasinya malah menarik ini untuk saham GGRM ya, lebih murah dibandingkan Sampurna ya. Dan kalau kita perhatikan untuk EPS-nya itu di tahun 2023 estimasinya naik lumayan ya, hampir 2 kali lipatnya sih dibandingkan tahun 2022. 2022 itu IPS-nya 1445 dan di tahun 2023 estimasinya itu ada di 3089 ya, itu estimasinya. Kita tunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Di harga saat ini PBV-nya 0,6 dengan per rasio hitungannya 38,8%. Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan HMSP ya, kalau menurut saya sih kayaknya lebih bagus di GGRM sih sebenarnya kalau tujuannya untuk apa ya, untuk jangka panjangnya itu jangka panjang itu mudah-mudahan masih ada harapan ya, tinggal nunggu ada sentimen positif aja. Tapi kalau sentimennya negatif terus, misal kayak rokok terus naik terus ya agak berat juga sih ya. Kita ini sih tunggu aja nanti gimana, apakah ada sentimen yang bagus atau enggak. Tapi kalau disuruh milih antara GGRM atau HMSP, secara fundamental lebih ke GGRM ya, walaupun ini secara profitabilitasnya itu nggak sebagus HMSP,
tapi GGRM valuasinya lebih murah. ROE HMSP 29%. Untuk GGRM 9,9% ya. 9,9 dibandingkan tadi berapa? 29. 1, 2, 3, 4 kali lipatnya ya. Ya nggak 4 sih, 3. 3 lebih. 3 kali lipat ROE-nya GGRM. Untuk PBV-nya 3,7. Ya kayaknya lebih menarik di GGRM sih. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham GGRM sama Dana AMSP. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini nggak terlalu turun, close di harga penutupan yang sama dengan hari kemarin ya, sempat naik mencoba breakout tapi gagal. Ya, tadi sempat naik sih ke area resistennya 85, cuman belum bisa breakout untuk hari ini. Kalau kita cek di sini untuk Goto hari ini tanggal 6 Februari ya, itu yang paling banyak dijual oleh asing. Goto kalau kita cek lebih detail untuk hari ini tanggal 6 Februari secara keseluruhan didistribusi oleh BB yang keluar itu versi asing, net sale 111M ya, malah untuk BB versi asing itu tuh 100% transaksinya jualan di saham Goto. Coba kita cek ya, dari tadi kok BB terus distribusi. Kalau kita lihat di sini untuk BB hari ini net sale di saham Bank BRI dan Goto sih paling banyak. Masuk di Bank Mandiri Bevin ya, cuman nggak gede-gede banget sih, nggak sebanyak yang keluar. Jadi untuk besok untuk saham Goto ini ya, karena hari ini gagal breakout ya jangan buru-buru buat entry sih, takutnya kalau masih turun itu support selanjutnya di 78 lagi ya, jadi ambil di area supportnya aja itu lebih aman. Kalau menurut saya sih mungkin lebih cenderung ke sideways dulu ya, di bawah, sedikit di bawah resistennya ini. Semoga aja sih seperti itu. Kalau bisa breakout ya bagus ya, berarti resisten selanjutnya ke 92. Tapi kalau gagal breakout mungkin akan sideways dulu. Ya, transaksi hari ini malah asingnya keluar lumayan sih. Ya, hati-hati aja ya kalau langsung di kamera, jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK. EMTK. Hari ini naik ya, setelah kemarin kelas di area supportnya, hari ini sedikit open gap atas, koreksi turun ke area support, kemudian naik lagi. Kalau kita cek coba untuk saham MTEK, apakah udah ada yang akumulasi untuk hari ini sih AYU, AKZWO, asing ya ini. Jadi untuk asingnya net buy untuk saham EMTK. Aslinya net buy 5,6M yaitu AK ZPCC, kemudian lokalnya lebih banyak yang jualan sih, walaupun ada YU versi lokal juga yang net buy 2,5M, tapi ya ini sih aslinya masuk ya di saham MTEK. Semoga aja besok bisa naik sih untuk saham MTEK, buat patokan aja untuk supportnya ada di 460 ya, selama masih bisa bertahan di atas itu ada kemungkinan mungkin akan konsolidasi dulu di range area 460 sampai 510 ya. Perhatikan aja level resistennya ini, mungkin kalau mau taking profit ya, misal kemarin udah ambil di area support. Semoga aja masih bisa naik untuk besok, tapi kalau turun ya nggak ada salahnya buat diantisipasi ya, kalau sampai jebol di bawah 460. Oke, itu untuk saham MTEK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Coba kita akan cek saham Antam, hari ini masih turun ya, ini buat low baru kemarin, hari ini turun. Nah, ini secara technical strong bearish untuk saham Antam ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam tanggal 6 Februari secara keseluruhan sih ada yang distribusi yaitu HP yang keluar versi lokal ya. Jadi didistribusi oleh lokal, untuk aslinya sendiri net buy loh di saham Antam. Antam hari ini aslinya masuk, cuman masih itu sih belum terlalu banyak ya. BK, AK masuk
untuk BK-nya netbuy 7M-an, untuk AK-nya netbuy 5M-an sih. Untuk besok mungkin karena secara technical bearish ya, tapi ini koreksinya udah lumayan, maksudnya penurunannya udah lumayan dalam. Ya buat teman-teman kalau mau nyicil ya disclaimer ya, tapi jangan buru-buru banyak-banyak, jangan buru-buru masuk banyak, maksudnya seperti itu. Ada kemungkinan kalau naik itu ada kemungkinan mungkin technical rebound ya. Jadi kalau mau trading sih ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau buat entry aja ya, siapa tahu nanti rebound naik. Mengingat ya ini penurunannya udah lumayan dalam untuk saham Antam. Kalau kita lihat di harga saat ini PBV-nya 1,2, hitungannya sih biasanya di atas 2 ya biasanya. Dan di 1,3 ini sebenarnya menarik sih untuk saham seperti Antam ya. Untuk likuiditasnya masih aman, kemudian yield dividennya lumayan juga ya, ini 5,5%, padahal DPR-nya cuma 50% ya. Misal dibagikan 50% lagi ya, kemungkinan dividen yang akan dibagikan tahun ini, misal ini kecapai IPS 158, berarti ya paling nggak beda jauh dengan dividen kemarin ya. Untuk saham Antam, oke, itu untuk saham Antam menjelang pembagian dividen waktu itu pas bulan Juni sama Juni ya. Tapi dividen tahun 2023 malah nggak naik-naik banget ya menjelang mau pembagian dividen, malah masih sideways aja sih. Ya buat patokan ini aja sih. Kalau masih belum bisa break out atas 1520, kemungkinan untuk trennya masih cenderung bearish ya. Tapi mudah-mudahan nggak dalam waktu dekat ini sih, mudah-mudahan bisa pullback untuk saham Antam. Semoga aja, kita tunggu. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham Inco. Ini yang hari ini turun cukup dalam ya. Untuk saham Inco ya jebol supportnya, ini support yang di 3740 berhasil jebol untuk hari ini malah turun ke 3670 ya, turun cukup dalam untuk saham seperti Inco ya. Hitungannya ya mungkin lihat nanti harga nikelnya gimana ya. Soalnya kalau kita sekilas melihat fundamentalnya aja itu menarik sih sebenarnya untuk saham Inco ini. Hitungannya hampir nggak punya hutang ya, dan neraca keuangannya cukup bagus karena rasio 400%, quick rasio 400%, cash rasio 347%. Ya lumayan banyak juga ya aset lancarnya. ROE-nya 11,7. PBV-nya udah di bawah 1 kali loh ini untuk saham Inco. Jadi kalau mau investasi sebenarnya ya bisa dilirik juga ya, ini untuk saham Inco, bisa dipantau aja dulu mungkin kalau belum ada momen yang bagus buat entry ya. Ya tinggal nanti tunggu laporan kuartal 4 gimana ya, semoga aja masih nggak terlalu mengecewakan sehingga ada potensi untuk rebound tahun ini ya, semoga aja sih seperti itu. Tinggal buat patokan aja kalau turun ya. Secara Fibonacci untuk supportnya ada di 3300, lumayan dalam. Jadi mungkin kalau mau masuk buat nyicil ya disclaimer, cuman jangan langsung banyak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Inco, aslinya tadi kita cek net sell, yang keluar yaitu ada ZP. Net sell 35M, kemudian CC, AK versi asing juga keluar ya, yang masuk YUBK nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini untuk saham Inco didistribusi oleh asing, yang nampung kebanyakan lokal, harga sahamnya turun. Untuk besok melihat transaksi hari ini masih cenderung didistribusi sih, jadi jangan buru-buru masuk aja ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Inco. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini naik ya 1,23%. Untuk tingkat volatilitasnya masih nggak terlalu tinggi, candlenya kecil-kecil ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro
Tanggal 6 Februari hitungannya sih ada yang masuk ini AKBK asing ya. Jadi hari ini asingnya masuk di saham Adaro ya. Asingnya beberapa hari terakhir kalau nggak salah masuk sih, cenderung masuk ya, bukannya tiap hari masuk. Netbank 40M loh, lumayan banyak untuk hari ini sebenarnya asingnya masuk di saham Adaro ya. Dan kalau kita perhatikan lokalnya jualan diakumulasi oleh asing AKBK, KZZP, partisi asing Netbank. Semoga aja besok ini bisa uji resistennya di 2500. Kalau berhasil breakout di atas itu ya kemungkinan bisa nutup gap sih, apalagi kalau asingnya nggak keluar ya, malah masuk terus. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kalau mau entry agak nanggung, ini mendekati resisten, tapi karena masih ada kemungkinan naik ya untuk besok, ya disclaimer sih kalau mau masuk ya. Walaupun tingkat volatilitasnya masih kurang tinggi, tapi kalau untuk swing ya semoga saja bisa breakout dan ngejar 2600. Tapi kalau gagal breakout, ya hati-hati ya kalau koreksi turun lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Pegas harganya masih di bawah ya, masih cenderung sideways di bawah 1180. Kalau kita cek untuk transaksi Pegas hari ini tanggal 6 Februari untuk saham Pegas secara keseluruhan ini udah lumayan bagus sih untuk transaksinya. Mudah-mudahan untuk aslinya juga netbuy juga ya di saham Pegas, walaupun sebagian masih keluar. Netbuy 5M untuk hari ini. Yang masuk IU, AK, ABB, CC versi asing. Dan untuk lokalnya net sell. Untuk transaksinya sih masih kecil sih, maksudnya nilai transaksinya belum terlalu gede. Jadi mungkin akan sideways dulu untuk besok, tapi kalau berhasil breakout di atas 1180 ya mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Ini hitungannya secara technical saat ini masih ini konsolidasi ya untuk saham Pegas. Kalau bisa breakout di atas 1180 mudah-mudahan itu tanda-tanda buat perubahan tren ya. Semoga aja seperti itu, tapi kalau ya masih sepi-sepi aja malah belum bisa breakout ya mungkin sideways dulu. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini tanggal 6 Februari naik lagi 8,36% ya. Jadi ini kalau secara teknikal berhasil breakout. Coba kita cek dulu untuk transaksinya. Cuan hari ini tanggal 6 Februari secara keseluruhan sih sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini MGYP, keduanya masih netbuy. Untuk MG-nya netbuy 3,4. Kalau kita cek dari kemarin juga, kalau nggak salah MG-nya masuk isi. Jadi kemungkinan MG ini yang ikut berkontribusi ya, kontribusi dalam menaikkan saham Cuan untuk hari ini. MGYP ya mereka cenderung scalpingan sih walaupun netbuy. Jadi buat teman-teman yang mau entry amannya buat trading aja ya. Buat patokan untuk supportnya ada di 18.000 sih, buat patokan itu aja. Kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 8.000 ya disclaimer kalau mau entry ya. Misal koreksi turun dan di area 8.000-an ini ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer. Untuk target price tertekannya di 8.350. Mungkin buat patokan itu aja ya. Oke, itu untuk saham Cuan, tapi kalau merah malah jebol support ya hati-hati, itu kemungkinan masih melanjutkan tren bearishnya. Tapi kalau bisa bertahan dan malah naik atau sideways ya mungkin akan sideways dulu untuk trennya ya. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Brand ya. Brand hari ini naik lumayan tinggi 8,21% ke level 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Brand hari ini tanggal 6 secara keseluruhan ada MG jualan 16M dan yang masuk itu BK, CP, BB ya. Untuk BKYU-nya versi asing masuk. Untuk CP-nya versi lokal sih. Jadi asingnya netbuy ini di saham Brand. Netbuy sebanyak 39M ya. Harga sahamnya naik 8% lebih.
Buat patokan aja, misal besok naik itu resistennya ada di 5.900 ya, 5.900 bisa berikut di atas itu ya, ya ya bisa naik lagi lebih tinggi, cuman kalau gagal breakout mending dia amankan mungkin buat teman-teman yang tak floating profit ya, karena hitungannya di area sini beberapa kali gagal breakout di atas 5.900 waktu itu tanggal 10 Januari sama tanggal 18 Januari ya, berarti ini resisten lumayan kuat sih untuk saham brand. Kalau gagal jebol ya ada kemungkinan koreksi turun lagi brand ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham brand. Ya, kembali lagi disclaimer ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada, oh ya, buat patokan untuk saham brand itu supportnya di sini. 5.425 ya, antara 5.425, 5.450 itu area supportnya. Oke, ini aja untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.